Eh, Perhatian kepada seluruh peserta kajian ngopi pada sore hari ini untuk bisa merapatkan barisan terlebih dahulu. Peserta Ikhwan dan Akhwat bisa lebih maju lagi untuk merapatkan barisannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk hadir pada acara sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai acara pada sore hari ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Saya Sofyan Aditya, selaku Master of Ceremony pada sore hari ini, yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Yang terhormat kepada Ustadz Dimas Anafadli, selaku pembicara ngobrol perkara ilmu FKMISV 2023, yang kami hormati Kak Ilham Rifki Maulana selaku Mas'ul FKMISV 2023. Yang kami hormati kepada Kak Nabila Putri Imani selaku Ketua Ngobrol Perkara Ilmu FKMI SV 2023. Serta para hadirin yang berbahagia. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara Ngobrol Perkara Ilmu pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua pembacaan susunan acara, yang ketiga pembacaan tata tertib, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Akhina Husain. Selanjutnya pemberian kata sambutan, kemudian pengenalan pembicara, lalu sesi penyampaian materi serta sesi tanya jawab, beserta closing statement yang akan disampaikan oleh Ustadz Dimas Anafadli. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, sebelum memasuki acara, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian izinkanlah saya untuk membacakan tata tertib pada acara ngobrol perkara ilmu sore hari ini. Yang pertama, peserta hadir 20 menit sebelum acara dimulai. Kedua, seluruh peserta mengisi presensi ngopi yang sudah disediakan panitia. Yang ketiga, peserta dilarang membuat kegaduhan selama acara berlangsung. Yang keempat, seluruh peserta diharapkan mengikuti rangkaian acara dari pembukaan sampai dengan penutup. Yang kelima, selama ada orang yang berbicara, tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan orang lain. Yang keenam, bagi yang ingin bertanya saat pelaksanaan sesi pertanyaan, peserta dipersilahkan raise hand terlebih dahulu. Setelah dipilih dan dipersilahkan oleh moderator, peserta diharapkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Yang terakhir ada saat sesi tanya jawab, seluruh peserta memiliki hak untuk memberi pertanyaan. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Akhina Husain. Kepada Akhina Husain, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Quran. Terima kasih kepada Akhina Husain yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang mendengarkan dan mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Ngobrol Perkara Ilmu kepada Kak Nabila Fitri. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf. Dilanjut dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua FKMI SV 2023 kepada Afina Ilham Rifki Maulana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia yang sudah mempersiapkan dan terima kasih teman-teman yang sudah datang. Semoga kita dapat menyerap ilmu dari Ustadz Dimas. Dan karena sudah waktunya menunjukkan hampir pukul 4, kita semua nggak sabar menyaksikan, mendengarkan ceramah dari Ustadz. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan Kak Rifki. Kemudian memasuki acara selanjutnya yakni sesi pemaparan materi oleh Ustadz Dimas Anafadli. Kepada Ustadz Dimas, waktu dan tempat dipersilahkan. Beri sambutan kepada Ustadz Dimas Anafadli berupa tepuk tangan yang meriah, teman-teman. Cek, oke. Langsung? Oh, langsung, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dengan keimanan yang luar biasa. Maka tidak lupa syukur kita yang pertama adalah Allah berikan kita nikmatul iman. Adalah Allah berikan kita nikmat iman. Karena hijrah ini juga bagian daripada dorongan iman sehingga orang mau berubah begitu. Kita bahas nanti. Kedua, nikmatul Islam. Adalah Allah berikan kita nikmat Islam. Tiga, Allah berikan kita nikmat sehat. Yang keempat, bersyukur karena Allah berikan kesempatan kita untuk bersilaturahmi. Yang Masya Allah dalam kajian Tabligh Akbar FKMI SV 2023, yang mana mudah-mudahan kumpul hadir kita di sini Allah berikan keberkahan. Kita keluar dari majelis ini nanti sampai selesai tanpa terkecuali, insya Allah Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi bagian dari umat Rasulullah yang nanti di yaumul akhir akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Baik, udah dikenalkan saya profilnya ya, sudah tadi ya, sudah belum? Oh belum ya. Nah sedikit tak kenal maka ta'aruf. Nama saya Dimas Fadli, mungkin udah ada yang pernah ketemu saya? Sudah, di mana? Oh Ramadan kemarin. Ada yang Ahwat mungkin udah yang pernah ketemu saya? Di mana? Majelis Sadar Allah kali cari, Masya Allah. Ada lagi? Di TV pernah lihat di TV enggak? Pernah di TV ngelihat? Enggak punya TV, alhamdulillah. Oke. Di Facebook udah gabung belum Facebook? Oh udah enggak, ini Zat, udah enggak populer. Di Instagram, ada Instagram. Nanti di follow ya, @Dimas DIMAS ANAFADLI, Anafadli. Ya nanti di tag kegiatan hari ini ya. Oke. Saya Dimas Anafadli yang dikenal itu founder Jelang Nikah. Ya, atau pembina klinik nikah. Nah, ini ngomongin tentang hijrah-hijrah deh. Kalau antara nikah gitu ya, ta'aruf gitu, sebenarnya pas banget. Cuman kita akan lebih ini aja, lebih kontekstual, kita akan lebih umum nanti bahas hijrahnya ya, bukan ke pernikahan. Nanti ada pembahasan lagi tentang pranikah ya. Tolong panitia dicatat nanti ya. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang istiqomah dalam berhijrah. Istiqomah itu artinya terjadi aktivitas kontinu. Apa itu kontinu? Terus menerus, tidak putus, konsisten, tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konteks istiqomah dalam berhijrah. Istiqomahnya itu kontinu. Hijrahnya, kenapa korelasinya dengan istiqomah? Ada yang tahu enggak? Kenapa korelasinya dengan istiqomah? Karena yang namanya hijrah itu pasti banyak tantangannya. Pasti banyak pressure-nya. Pasti banyak lika-likunya. Oke? Maka istiqomahnya adalah kontinuitasnya. Kontinu terus-menerusnya mempertahankan daripada niat dalam berhijrah. Hijrah itu ini ada dua makna. Biar tahu dulu. Yang pertama, ya para ulama membagi hijrah menjadi dua makna. Yang pertama dikatakan hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah itu hijrah yang didasari dengan perpindahannya satu tempat ke tempat lain. Ya, ini ditandai dengan hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah ke Madinah bersama para sahabat secara
sembunyi. Ya, itu hijrah makaniyah. Ya, hijrah secara zahir. Yang kedua, ini yang paling luar biasa kita akan bahas, yaitu hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah ini adalah hijrah yang didasari perubahan diri. Hijrah yang dikuatkan dengan komitmen terus-menerus di jalan Allah, walaupun punya catatan yang kurang baik ke belakang, tetapi senantiasa setiap hari harus menjadi orang yang lebih baik, setiap hari orang yang lebih baik, dan terus menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Maka kalau kita pernah mendengar ada ini kata bijak ya. Karena di dalam hadisnya ini hadis yang lemah, tetapi kata-katanya bisa memotivasi kita. Apa bentuk kata-katanya? Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka ia termasuk orang-orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka dia termasuk orang yang beruntung. Kalau ada orang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Sama aja rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka celaka. Apa artinya? Orang yang hijrah itu dari setiap harinya memiliki semangat untuk memperbaiki diri, memiliki semangat untuk terus menorehkan hal-hal yang baik walaupun kecil, tapi termotivasi untuk bagaimana setiap hari harus lebih baik dari hari kemarin. Maka dia berhijrah selalu memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 218. Maka tadi saya sampaikan di mukadimah awal. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah hanya mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Memang setiap hari untuk memiliki semangat di dalam berhijrah. Maka judulnya ini udah semangat saja diistiqomahkan, dilakukan secara kontinu. Betul? Contoh. Maaf, ini contoh realita. Karena yang kita lihat sering di TV, public figure ya, contoh saja. Ada yang public figure, ini pelajaran, bukan membicarakan aib, bukan. Pada saat sudah menutup aurat, dia sudah tampil di televisi dengan menutup aurat, lalu satu ketika buat live Instagram. Ya, apa live-nya? Di hari itu dia canangkan dia membuka jilbab. Bukan cadar lagi, jilbab. Dulu tidak berjilbab. Setelah itu berhijrah berjilbab. Gitu. Setelah itu mencanangkan. Mencanangkan, berikrar. Apa istilahnya ya? Melakukan suatu tayangan yang memang dia memberitahu ke khalayak ramai bahwa setelah aku 2 tahun katanya, aku menggunakan hijab ini, jilbab ini tidak merubah hidupku katanya. Ini statement yang saya katakan, statement yang tidak masuk dengan kategori hijrah. Kenapa? Karena hijrah maknawiyah, itu hijrah yang terjadi dari perubahan diri kita.
Kalau diri itu dari ucapan lebih baik, dari pandangan lebih baik, dari kita mengelola hati, dari kita menutup aurat, dari kita menjadikan manajemen waktu kita lebih disiplin. Setiap hari harus ada perubahan. Setiap hari harus ada the new look, sesuatu yang baru di dalam diri kita. Dan semangat itu ya disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Dengan kita berhijrah, dengan berubah diri kita hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengharapkan momentum hijrah karena banyak tawaran TV, bukan. Berhijrah karena mendapatkan hadiah, bukan. Tetapi berhijrah ini adalah bagaimana merubah diri, merubah sikap, merubah attitude yang tadinya belum baik menjadi lebih baik. Halo, yang belum baik menjadi baik. Yang sudah baik, ditingkatkan menjadi lebih baik. Masya. Maka, ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa hijrah ini landasan. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah komitmen terhadap diri kita. Bahwa pada saat kita mengatakan insya Allah masuk tahun 1444 Hijriah, nanti masuk 1445 Hijriah, bismillah saya semakin semangat berdoa. Berarti yang sekarang belum bersemangat, dia masuk ke tahun yang nanti 1 Muharram 1445 berikrar, ya, berazhar, aku lebih semangat, berarti dia sudah berhijrah. Sudah doa, harus lebih semangat. Maka di dalam hijrahnya itu, maaf, bukan berarti bebas dari tantangan. Bukan berarti bebas dari ujian. Bukan bebas dari namanya malas, jenuh. Yang namanya di dalam perjalanan hijrahnya itu tidak ada sandungan. Tidak. Maka di dalamnya pun banyak sandungan dan banyak untuk melihat sejauh mana kita istiqomah atau tidak. Maka ikhwan fillah wa afan fillah rahimakumullah, ikhwan wa afan fillah rahimakumullah, kondisi umur-umur sekian nih, umur-umur yang di hadapan saya, sangat resisten dengan kata-kata hijrah. Maksudnya apa? Bukan resisten kita pesimis, bukan. Karena ini masih masa-masanya kita mencari jati diri. Betul? Masih banyak yang senang mencari sahabat yang A, sahabat yang B, sahabat yang C. Ya, masih cari pergaulan yang A, pergaulan yang B, pergaulan yang C. Ya, bahkan masih kadang ke biru, kadang ke abu-abu, ya, kadang ke coklat. Maksudnya apa? Ya harus dikuatkan dengan apa? Dengan istiqomah hijrahnya. Di umur-umur segini, umumnya enaknya jam segini hangout. Betul. Ke Simpang 5, ya, naik odong-odong itu loh. Contoh ya. Muter-muter lapangan, enak Arif. Apalagi nanti malam, lanjut nongkrong di Pujasera katanya. Tapi antum, Masya Allah, tabarakallah, ukhti, ikhwan ada di sini tuh, ini bentuk komitmen dalam berhijrah. Ini nggak main-main. Karena di hari yang sama, waktu yang sama, banyak saudara-saudara kita yang belum terketuk hatinya berada di sini. Maka itulah yang menjadi PR kita semua untuk bagaimana hijrah itu istiqomah. Sekarang saya tanya. Umumnya yang kalian tahu orang yang sudah berhijrah itu manfaatnya apa? Ini ada door prize nggak? Oh, door prize ada? Oh nggak ada, oke. Nggak apa-apa ya. Berarti kalau nggak ada door prize pun maksudnya semangat. Manfaatnya berhijrah apa? Saya sudah kasih tahu ya, berhijrah itu apa? Memiliki komitmen ya di dalam diri untuk memperbaiki sikap, ucapan, ibadah semuanya ya dari segi-segi kehidupan. Ada yang tahu manfaatnya hijrah? Kok jadi zikir semua? Jadi nulis semua. Ada yang tahu Kak? Manfaatnya hijrah apa? Lebih disiplin waktu. Oke. Terus apa lagi? Semangat dalam beribadah. Lagi Kak? Ada manfaatnya Kak? Halo? Ada?
Manfaatnya kita hijrah itu apa setiap hari? Tadi disiplin, semangat ibadah. Ada lagi? Menjauhi diri dari maksiat. Oke, karena punya catatan kelam ya. Oke, dengan kemaksiatan. Ya nggak apa-apa. Kan maksiat macam-macam ya. Intinya kita nggak mau kembali lagi ke ruang yang sama, atau ke lubang yang sama, atau ke jurang yang sama. Bagus. Ayo, manfaatnya. Nambah ilmu nggak? Oke, nambah teman nggak? Yang soleh. Oke, nambah semangat ibadah? Ya, oke. Sekarang manfaatnya kalau orang nggak mau hijrah. Orang nggak mau hijrah, udah tahu di depan ada kebaikan, dia nggak mau mengambil peluang kebaikan itu. Dia nggak mau berhijrah, nggak mau berubah. Kemungkinan terjerumus kemaksiatan semakin besar. Oke. Dia tidak mau berhijrah. Yang akhwat mana nih suaranya? Oh, lagi makan snack. Oke ya, oke. Makan snack terus nih. Ya, kemaksiatan lebih dekat ya. Terus apa lagi? Ya. Ilmu nggak tambah karena dia merasa cukup dengan belajar. Padahal, oke, semakin banyak kita belajar, kalau orang iman itu semakin merasa kurang. Bagus. Apa lagi? Dia nggak mau hijrah. Apa yang terjadi kalau orang nggak mau hijrah? Maksiat dekat, ilmu nggak nambah. Ibadah jadi gimana? Kalau biasa-biasa aja, oh udah mantep. Kadang makin males. Berat. Ngaji berat. Datang taklim berat. Solawat males. Sedekah hitung-hitungan. Cium tangan orang tua kayaknya nggak macem-macem. Nggak mau melakukan itu. Berbuat baik, ngelihat dulu siapa saya harus berbuat baik. Tuh coba. Bahaya nggak orang kayak gitu? Bahaya. Kenapa? Karena tadi berpeluang mendekatkan diri kepada dosa, bahkan kemaksiatan sangat dekat. Maka, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, istiqomah di dalam berhijrah, istiqomah terus kita dalam memperbaiki diri itu penting. Kemarin kita Ramadan, sudah dididik 1 bulan oleh Allah masuk dalam madrasah tarbiyah Ramadan. Syawal, kita juga sudah digembleng. Diawali dengan puasa, Syawal. Dilanjutkan dengan halal bihalal, saling maaf memaafkan. Kita komitmen setelah Ramadan, after Ramadan, kita mendapatkan dari Allah la'alakum tatakun. Lalu kita setiap hari harus berusaha untuk memperbaiki diri. Betul? Maka dilihat dari bagaimana aktivitas kita di dalam berinteraksi, di dalam beribadah, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, ada nggak yang berubah di dalam diri kita menjadi lebih baik? Sampaikan Rasulullah pernah bilang, apa kata Rasulullah? Ini ada, kata Rasulullah, umatku yang pada saat menyelesaikan Ramadan, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Tetapi nilainya, lalu after Ramadan, la'alakum tatakun, semakin meningkat ketakwaannya. Karena apa? Ingin berubah. Setiap hari harus the new look. Harus menjadi sesuatu yang berbeda. Meningkat keimanannya, meningkat semangatnya, meningkat segala hal lain-lainnya. Maka ada yang bertanya, Ustadz gimana sih tips-tipsnya? Betul? Tips untuk mempertahankan istiqomah. 1. Halo? Masih siap? Ini saya tadi minum teh manis. Kalau gulanya nggak cocok, gatel. Dia boleh minum? Ini endorse nggak? Ada merek nggak? Minum ya. Oke, ada tips, ada 5. Bagaimana kita bisa mempertahankan istiqomah.
Ustadz kok ngomong mempertahankan lagi sih? Ada anak SMA, WhatsApp saya. Ustadz, saya namanya Melati. Melati. Saya namanya si Fulan. Baru pakai jilbab. Lalu pada saat saya pakai jilbab, ini anak SMA. Sahabat saya dari kecil, dari TK, itu komplain. Perempuan juga, tapi nggak pakai hijab. Apa komplainnya? Kenapa sih kamu pakai jilbab? Kita kan sama. Oke, sekarang keputusannya gini, kata sahabatnya. Kalau kamu pakai jilbab, mempertahankan jilbabmu, maka persahabatan kita end. Gitu. Kalau kamu mau lepas jilbab, oke, kita terus bersaudara. Lalu pilihan saya apa, Ustadz? Lepas jilbab saya atau putus persaudaraan dengan sahabat saya? Saya katakan, kamu jangan pilih dua-duanya. Maksudnya apa, Ustadz? Kamu harus pakai jilbabmu karena syariat. Yang kedua, harus terus jalin persaudaraan. Akhirnya kita coaching. Diskusi, alhamdulillah. Akhirnya dapat titik temunya dan jilbabnya tetap, bersahabatnya tetap. Itu baru satu kasus. Ya, satu kasus apa? Bahwa orang yang pada saat sudah berikrar dalam berhijrah menggunakan hijab saja diuji. Betul. Betul. Apalagi yang lain-lain. Kita belum ngomong ibadah ya, sholat, doa, zikir, puasa, sedekah. Ini contoh yang pada umumnya saja. Ya. Makanya ada 5 bagaimana cara mempertahankan kita dalam berhijrah. Memperbaiki diri. 1. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dikatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Artinya apa? Orang-orang yang konsentrasinya sudah memfokuskan dirinya dalam berhijrah untuk merubah dirinya, apapun itu yang dirubahnya, maka satu dasarnya harus kokoh niatnya. Harus lurus niat hijrahnya. Harus mantap dasar niat hijrahnya. Bukan karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Segala satu perbuatan bergantung kepada niatnya. Ada nggak orang yang berhijrah bukan karena Allah? Ada. Ada nggak yang orang hijrahnya karena harta? Ada. Ada orang menikah. Ya, menikah. Lalu pada saat menikah, auzubillah ya, maksudnya dia alhamdulillah kaum muslim, ikut istrinya. Tetapi dia berhijrahnya nggak kuat, setelah menikah nggak lama kembali lagi ke agama sebelumnya. Berarti apa? Nah, niatnya bukan karena Allah. Nauzubillahimin. Apalagi itu dia masalah akidah ya. Terus apa lagi? Pada saat tadi jilbab, tadi kita melakukan aktivitas, berkomitmen disiplin, tadi sahabatmu bilang, berkomitmen dalam memperbaiki diri. Bergantung kepada niatnya, kata Rasulullah, kalau niatnya hijrahnya karena Allah, maka akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Dapat pahalanya, dapat berkahnya, dapat istiqomahnya. Karena yang diniatkan berhijrahnya berubah dirinya menjadi lebih baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Baik hubungan ibadahnya kepada Allah, habluminallah maupun habluminannas, hubungan kepada manusia. 1, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan bergantung kepada niatnya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu diantaranya ada 4 imam lagi yang meriwayatkan ini dilengkapi. Maksudnya hadisnya tadi kan potongan. Bahwa disampaikan, kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang berhijrah ke satu kampung, satu tempat, tapi hijrahnya karena wanita yang cantik, yang maksudnya parasnya itu menarik. Dia niatkan mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya. Apa kata Rasulullah? Dia sesuai berhijrah mendapatkan
wanita yang dinikahinya, tetapi tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Karena pada saat kita melakukan yang namanya hijrah nih ya, jangan sampai kita berbalik lagi ke hal yang tidak baik, ke dunia hitam, kita harus ke dunia putih. Maka niat itu menjadi landasan, menjadi fondasi untuk bagaimana menguatkan perbuatan yang kita lakukan. Ya, dua. Nanti kita diskusi ya. Dua. Apa dua? Yang kedua, bagaimana cara kita istiqomah di dalam hijrah? Kita harus mau mencari lingkungan yang baik dan mencari sahabat yang saleh dan soleha tentunya ya. Ustadz, apa perannya sahabat kita, lingkungan kita yang baik? Oke. Apa urgennya sih pada saat kita hijrah, lingkungan itu sejauh mana mendukung? Ya, dalam kitab Duratun Nasihin disampaikan ada orang yang mau hijrah. Kenapa? Telah membunuh 99 orang. Akhirnya satu ketika si orang ini mau hijrah, mau taubat. Menjadi lebih baik. Nanya sama orang yang dia pikir orang itu bijak. Pas bertanya, wahai bapak, si orang bijak, saya mau nyampaikan, bisa nggak saya diampuni oleh Allah? Apa yang kamu lakukan setelah membunuh 99 orang? Kamu nggak akan bisa diampuni Allah, nggak akan diterima tobatmu, nggak akan bisa dosamu diampuni. Kesel kan? Orang mau hijrah, orang mau minta maaf sama Allah, bisa nggak Allah mengampuni? Karena digituin, jadi 100. Apa maksudnya? Jadi genep 100 ya. Dia nggak kuat ini, kenapa? Emosional. Akhirnya dapat informasi lagi di satu kampung, ada orang yang solih dan bijak, ya, yang disepuhkan tokoh lah di situ. Akhirnya orang tadi yang niat berhijrah tuh nggak berhenti di situ, nyari ke sumbernya, terus bergerak untuk apa? Ikhtiar mau merubah diri, coba tuh. Akhirnya apa? Disampaikanlah kepada si orang bijak ini, orang nan soleh ini, wahai Syekh, saya mau bertobat, saya mau hijrah. Setelah membunuh 99 orang, genepin 1. Jadi 100. Apakah Allah akan mengampuni saya dengan hijrah saya untuk kembali menjadi lebih baik? Apa kata orang bijak tadi? Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu selama engkau bertaubat, engkau mengakui salah dan dosamu, dan engkau tidak akan mendekati bahkan mengulangi dosa itu. Senang nggak? Senang ya? Alhamdulillah. Tapi kata Syekh tadi, si orang soleh ini belum selesai. Kalau kamu benar mau taubat, mau hijrah, mau kembali ke jalan Allah, kamu tinggal di kampung yang gak benar. Kamu tinggal di kampung yang gak, apa istilahnya ya, yang banyak melakukan hal-hal kemaksiatan. Kalau benar-benar kamu mau hijrah, kamu mau memperbaiki diri, kamu pindah dari kampung itu ke kampung sebelah yang banyak baiknya. Halo? Berarti hijrahnya belum selesai ya? Ada prosesnya ya? Hijrah niat sudah. Hijrah ketemu orang soleh untuk nimba nasihat sudah. Belum selesai juga. Disarankan pindah. Nyari sahabat yang lebih baik. Nyari lingkungan yang lebih baik. Nyari keadaan yang lebih baik. Akhirnya baik. Kata orang ini nih yang mau taubat ini. Yang mau hijrah ini. Baik kalau gitu saya akan pindah rumah. Pindah kampung. Ke kampung yang lebih baik. Ke rumah ngambil perlengkapan, di tengah perjalanan mau menuju kampung yang lebih baik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia di pinggir jalan. Kita nggak tahu yang namanya takdir. Akhirnya dalam sebuah riwayat, dalam kitab Duratun Nasihin, Allah menurunkan malaikat rahmat dan malaikat maut. Untuk apa? Untuk saling mengambil tanggung jawab. Ini tugasnya siapa ini? Karena dia meninggal di tengah jalan. Karena berselisih tidak mendapatkan satu keputusan, malaikat Jibril Allah turunkan untuk menjadi penengah. Apa akhirnya? Singkat dari kisah ini, akhirnya malaikat Jibril mendapatkan keputusan, dihitung jarak. Apakah sudah mendekati kampung yang dia akan tuju karena niat hijrahnya, atau masih dekat dengan kampung yang lama yang dia banyak melakukan kemaksiatan. Akhirnya apa?
Setelah ditelusuri, dihitung jaraknya, si fulan yang meninggal tadi lebih dekat kepada kampung yang lebih baik. Akhirnya apa? Kata malaikat Jibril, malaikat rahmat, silahkan. Ini tugas engkau untuk mengatasinya. Masya. Artinya apa? Yang kedua setelah niat, kita harus berusaha mendapatkan teman yang baik. Teman yang membenarkan atau teman yang selalu mengingatkan dalam kebenaran. Ada dua nih. Sahabat yang kita ambil tuh sahabat yang membenarkan kita atau sahabat yang selalu mengingatkan dalam kebenaran. Sahabat yang mau, Kak? Bagus. Mengingatkan dalam. Ada orang yang maaf mencari teman yang senangnya dia membenarkan apa yang dia lakukan. Bisa pahami ya? Dia membunuh orang, dia bilang nggak apa-apa, cuma ngebunuh. Dia nginjekin anak-anak orang sampai anaknya masuk ICU, sampai nggak sadar. Sahabat begitu, sampai nyakitin, pada ngediemin, nggak ngelarang. Jangan itu nyakitin orang, enggak. Jangan itu anaknya udah sekarat, itu enggak, terus aja dihantam. Itu namanya sahabat yang membenarkan dirinya, bukan sahabat yang mengingatkan dalam kebenaran. Ini beda loh. Kalau sahabat yang selalu mengingatkan dalam kebenaran, kita selalu diingatkan, baik susah maupun senang, ya, dalam kebaikan, dalam ketaatan, selalu ngingetin kita. Bro, udah sholat belum? Lu udah ngaji belum? Udah tilawah belum? Udah 1 juz belum hari ini? Udah zikir pagi petang belum? Udah salawat belum? Udah doa belum? Udah setoran hafalan belum? Masya Allah. Maka hijrah yang kedua bisa istiqomah kalau kita mau mencari sahabat dan lingkungan yang baik. Allahumma amin. Jadi kita langsung selalu diingatkan. 3. Bagaimana kita istiqomah dalam berhijrah? Kita kembali kepada memahami makna daripada syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa makna dari syahadat ini? Kita sudah berikrar bahwa kita hanya menyembah Allah. Dan tugas kita di dunia ini hanya beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain kuciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah Allah. Maka kalau kita sudah pahami bahwa tujuan di dunia ini adalah Allah, tapi di dalam kehidupan kita ada yang melenceng dan kita belum kembali ke jalan Allah, belum berusaha berhijrah ke jalan Allah, ini ada yang something wrong with you. Ada yang salah dengan kamu. Ya, ada yang salah dengan kamu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa? Artinya bahwa Nabi Muhammad itu kekasih Allah, menjadi Nabi terakhir, Nabi penutup, diberikan mukjizat Al-Quran, dan kita sebagai umatnya. Betul? Betul? Maka ini harus kembali menjadi dasar diri kita di dalam berhijrah. Bagaimana mana syahadat, luruskan niat, lingkungan yang baik. Ini penting, karena orang hijrah itu bukan berarti saya hijrah Ustadz terus saya santai. Enggak bisa. Ya, pasti banyak lika-liku dalam hijrahnya. Banyak kok yang tergelincir di dalam hijrah, betul? Karena dia kurang komitmen. Kenapa sih Ustadz pada saat hijrah itu kita harus kuat? Karena satu, Allah mau lihat kesungguhan hijrahnya. Yang kedua, karena Allah mau lihat sanggupnya dia nih sampai mana sih? Jangan-jangan hijrahnya bukan karena Allah. Betul? Yang ketiga, Allah akan mengeliminasi orang-orang yang niatnya tidak tulus dan ikhlas. Hijrahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Apa 4? Bagaimana menjadi orang yang istiqomah dalam hijrah? Yang keempat, berkomitmen untuk menjadi orang-orang yang ahlul Quran. Mengamalkan, ahlul Quran itu kan ada 5 ya. Konteks daripada berinteraksi dengan Quran. 1, apa? Belajar dan membaca. Oke?
Al-Qur'an. Dua. Apa dua? Mentadaburi isi-isi Al-Qur'an. Tiga. Menghafal ya Al-Qur'an. Empat. Merealisasikan isi dari Al-Qur'an. Kelima. Apa kelima? Mendakwahkan isi-isi Al-Qur'an. Ini bagian daripada Ahlul Qur'an. Jadi orang-orang yang sudah berkomitmen berhijrah, berkomitmen bahwa saya harus lebih baik daripada hari kemarin, jangan lepas dari amalan Quran. Kata Rasulullah, ya, amalan utama daripada umatku adalah membaca Al-Qur'an. Ya, setelah sholat yang wajib terlaksana, yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu tameng. Ya, Al-Qur'an itu penguat ya di dalam imunitas hijrah kita. Enggak kering diri ini. Enggak tandus hati ini. Karena selalu disirami dengan Quran, kalamullah. Kalau orang yang sudah ngomong hijrah, tapi amalannya enggak dilakukan, Qurannya enggak, bacanya Quran enggak, tadaburnya enggak. Oke lah kalau tadaburnya enggak, Qurannya dulu dibaca, dirutinkan. Ya, hafalannya walaupun one day, one ayat. Ya dari juz 30. Ya, dari juz amma. Tetapi ada keinginan untuk berinteraksi dengan Quran dan menjadi sahabat Quran di dunia. Masya Allah. Tadi apa tadi? Satu, membaca dan belajar. Dua, Al-Quran ya. Dua, mentadaburi isi Al-Quran. Tiga, menghafal isi Al-Quran. Empat, merealisasikan, mengamalkan ya isi Al-Quran. Empat, mendakwahkan. Maka yang keempat mau istiqomah itu yang keempat, ayo menjadi sahabat Quran di dunia. Yang kelima yang terakhir adalah apa? Kalau mau istiqomah dalam berhijrah, selalu berada dalam kebaikan, tidak lepas angkat kedua tangan ini dan bermunajat kepada Allah, alias apa? Terus memanjatkan doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, wahai zat yang mulia yang membolak-balikan hati manusia, maka teguhkanlah hatiku pada jalan agamamu yang lurus. Oke? Karena kita juga minta sama Allah untuk apa? Untuk diberikan petunjuk. Diberikan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Diberikan petunjuk jalan yang lurus. Karena manusia ya, manusia diberikan akal, diberikan nafsu. Oke? Diberikan akal dan nafsu. Maka ini harus seimbang. Kadang nafsunya yang ayo aja. Belanja ini, belanja itu, pengennya ini sesuai dengan syahwatnya. Tapi ada yang hanya dengan akal. Maka keseimbangan itu penting. Maka doa ini menjadi senjata. Bahwa apa? Doa adalah bagian dari ibadah. Ya, maka doa orang-orang yang iman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka tadi disampaikan sesungguhnya orang-orang yang iman itu enggak lepas dari doa. Meminta kepada Allah diberikan kemudahan, kelancaran, keistiqomahan sehingga hijrahnya istiqomah hingga insya Allah nanti hayat sampai nanti ketemu di jannah. Allahumma amin. Ya, baik. Ini kita diskusi aja ya. Masih ada waktu ya Mas? Kita diskusi aja ya, karena saya lihat nih wajah-wajahnya wajah-wajah penuh pertanyaan ini ya. Terkait dengan hijrah. Oke? Silahkan, saya persilahkan yang mau bertanya tentang istiqomah dalam hijrah. Ya. Saya punya 1.200 member single lillah, jomblowers, jomblowati. Itu enggak jauh-jauh ngomongnya itu tentang hijrah. Yang ngomongnya tentang perubahan diri. Oh tadi saya satu lagi, maaf tambahan. Tadi masalah lingkungan tadi ya. Orang berhijrah lihat lingkungan dan temannya. Jangan lupa apa? Temannya, lingkungannya cari guru. Harus punya guru yang membimbing. Ya, jangan hanya belajar on the spot dengan YouTube, on the spot dengan sosmed,
tapi harus ada guru talaki langsung, ya habaib, ya kiai, ya ustadz ustazah, ya asatizah harus ketemu, ya melaksanakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita belajar sama-sama untuk lebih meningkatkan, ya memperdalam ilmu agama sehingga semakin mantap keimanannya. Allahumma amin. Silahkan, ada yang bertanya? Nanti saya kepanjangan materinya kalau panjang-panjang ya. Oke, ada? Boleh dibantu sama masnya, panitia. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Gimana? Boleh Mas berdiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erwin Noval Adrian Junjung Seto dari FKM ISWI. Saya ingin bertanya Ustadz, tadi disebutkan bahwa salah satu yang terpenting dari hijrah itu kan adalah niat. Nah, bagaimana kalau pada awal kita hijrah itu niatnya itu tidak kepada Allah, tapi misalnya kepada hal yang lain. Nah, tapi dalam di tengah-tengah perjalanan, misalnya si fulan lah itu meluruskan niatnya, jadi kayak mendapat hidayah. Nah, yang ingin saya pertanyakan tuh amalan-amalan yang dilakukan pada saat niatnya itu sebelum menuju kepada Allah hingga dia baru menemukan niatnya benar, itu tuh apakah Mas dihitung amalannya, apa baru dihitung amalan setelah niatnya benar-benar lurus? Masya Allah. Terima kasih Mas Sinten tadi? Mas Erwin. Mas Erwin, baik. Mas Erwin tanya Ustadz, pada saat kita berhijrah, ya, tapi niat hijrah awalnya bukan karena Allah nih, tapi karena someone, gitu. Gitu ya? Oke. Langsung aja iya gitu ya. Tapi pas perjalanannya, saya semakin hari semakin meluruskan niat. Akhirnya saya semakin mantap gitu bahwa hijrah saya bukan someone. Oke? Pertanyaannya, Ustadz, yang waktu saya berhijrah, amalan saya, apa yang saya lakukan, itu diterima Allah apa tidak? Apa jawabannya? Hah? Apa jawabannya? Satu, kalau ketidaktahuan ya, di dalam melakukan hal tersebut bahwa itu termasuk perbuatan yang tidak baik, ketidaktahuan karena ilmu. Karena ilmu yang kurang, akhirnya awal niatnya bukan karena Allah, karena ilmu. Karena berarti kan kealfaan atau kelalaian atau kelupaan. Oke? Itu masih ada pemakluman. Pemakluman itu apa? Pemakluman itu pasti Allah akan terima amalnya. Karena atas ketidakfahaman diri kita. Oke? Bukan disengaja loh ya. Satu. Yang kedua, kalau sudah tahu dasarnya bahwa innamal a'malu binniyat, segala sesuatu bergantung niat. Kita kalau tidak niat karena Allah nggak akan dapat apa-apa. Udah tahu dasar itu tapi kita langgar, itu dosa. Malah dosa dapatnya. Bukan pahala, dosa. Karena disengaja. Dan itu terjadi berbulan-bulan ngeliatin, ya lagi saya hijrah nih di taklim, tapi ngeliatin dia aja. Itu makin dosa terus. Dibayangin, astagfirullah ya. Itu dosanya makin ngalir terus. Tapi alhamdulillahnya tadi, kata ulama, jelas, maka niat itu harus selalu diperbaharui. Tahu diperbaharui? Dimantapkan. Tahu mantapkan ya? Tahu mantapkan nggak? Tahu ya? Contoh. Di dalam Quran surat Al-A'raf, surat ke-7. Di situ iblis berjanji bahwa anak cucu Adam itu akan digoda dari 4 penjuru mata angin. Itu yang berkomitmen tuh iblis. Digoda dari depan, digoda dari belakang, digoda dari kanan, digoda dari kiri. Bayangin, kalau di depan oke, belakang walau alam. Digoda samping oke, kiri walau alam. Artinya apa? Setan gak akan nyerah sampai kita terjerumus dalam dosa, bahkan gak dapat pahala. Karena setan tuh nyari temen.
Nyari teman untuk apa? Untuk bisa sama-sama walaupun menggoda aja ya. Setelah itu kan setelah dosa dia hilang, cuma menggoda tujuannya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Memang setan itu menggoda. Maka penting Mas memperbaharui niat. Ya, memperbarui untuk apa? Bismillah ya Allah, saya datang taklim ini niatnya karenamu ya Allah, hanya karenamu ya Allah. Bismillah, luruskan niat kami ya Allah. Maka tadi dilengkapi dengan doa yang terakhir poin kelima. Maka setelah niat doa, Bismillah ya Allah, kuatkan azamku untuk merubah diriku lebih baik bukan karena apapun, hanya karena Engkau ya Allah. Itu harus diperbaharui Mas. Oke? Sehingga apa? Di dalam memperbaharui niat itu akan menyempurnakan pahala dan ridho yang Allah akan berikan kepadanya. Allahumma amin. Itu Mas ya. Ya, tapi karena kealfaan, ketidaktahuan, karena maaf masih sedikit mendapatkan asupan spiritual, maka itu ada pemakluman. Dan itu malah mendapatkan pahala karena ketidaktahuannya, pemaklumannya. Tapi kalau sudah tahu, ilmunya sudah banyak, sudah mumpuni, masih dilanggar juga, disengajain niatnya bukan karena Allah, sengaja untuk pencitraan, maka itu malah dosa yang didapatkan. Auzubillah. Ya Mas ya. Allah alam bisawab. Ya, semoga manfaat insyaallah. Nanti door prize-nya dicatat nomornya. Baik Ustaz. Baik, kepada teman-teman semua yang masih ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu dan dari akhwat. Baik. Nanti kalau yang bingung nanya di sini bisa di DM ke Instagram saya boleh. Nanti saya jawab pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya. Saya dari Universitas Diponegoro, Semarang. Namanya Iya? Inaya. Oh, Inaya. Oke. Jadi sedikit cerita dulu ya, Ustadz. Saya itu berasal dari jurusan yang notabene bisa dibilang teknik. Oke. Nah, itu tuh bisa dikatakan itu keras ya, Ustadz. Keras? Ya. Keras apanya? Iya, dalam segi pembentukan karakter kalau ada kayak kaderisasi gitu. Oke. Ya. Terus di satu sisi juga lingkungan pertemanan saya itu bisa dibilang toksik gitu ya. Dan juga mayoritas laki-laki. Terus juga saya bagaimana nih menurut Ustadz caranya supaya saya survive di kondisi seperti itu. Nah, untuk saya sendiri untuk mencari teman yang solih atau solihah yang solihah itu tuh susah Ustadz gitu, karena mayoritas juga toksik. Jadi saya khawatir malah saya yang tergerus. Tuh, menurut Ustadz bagaimana ya cara saya menyikapi? Masya Allah. Baik. Ini ada sahabat kita namanya Inaya ya. Inaya ini di teknik ya. Satu, beliau muslimah. Yang kedua, temannya banyakkan laki-laki. Dan laki-laki itu banyakkan juga non ya. Enggak, laki-laki aja. Muslim, maksudnya laki-laki banyaknya. Oke. Ustadz gimana mempertahankan dan bagaimana saran Ustadz dalam kondisi seperti itu bisa survive gitu ya. Satu, terkait dengan yang dihadapi oleh sahabat kita, ini kerisauan yang sudah ada nilai plus. Ini kan kerisauan didasari karena keimanan kan. Ustadz aku nih mau baik lingkunganku tapi kok seperti ini. Ini kan berarti satu sudah Allah berikan kepekaan. Ini nikmat yang luar biasa. Oh ya kepekaannya. Kerisauan gitu loh. Ngelihat keadaan lingkungan, dia risau. Karena ada sedikit yang tidak pas menurut hatinya, bahkan menurut agama begitu. Kalau terjadi interaksi yang tidak syar'i misalnya seperti itu. Itu nilai plus. Dua, gimana Ustadz saya bisa survive? Pada saat Inaya memutuskan ke teknik, itu adalah sebuah pilihan. Betul? Pilihan bahwa konsekuensi, bahwa jalan yang diambil itu sudah siap. Lahir dan batin. Benar gak? Benar. Benar ya? Oke. Sekarang, pada saat dihadapi di dalam proses perkuliahan, ada sesuatu yang rasanya ini mudah-mudahan saya istiqomah terus nih. Kalau enggak, saya mungkin bisa tergelincir nih karena banyak laki-laki, ya karena banyak lawan jenis saya. Gimana caranya Ustadz? Itu kesadaran itu sudah baik.
gimana caranya? Terus memperbaiki, mengamalkan, memperbanyak amalia, baik yang wajib maupun yang hasanah, yang sunnah, itu akan menjadi tameng. Satu, ya sholatnya, ya ngajinya, ya Qur'annya, ya zikirnya, itu nggak lepas. Dua, apa dua? Apa dua? Ilmu. Terus memperdalam ilmu. Ilmu kata Imam Ghazali yang sifatnya fardhu ain, ilmu akidah. Akidah berarti kita mengesahkan Allah, makin memantapkan gitu, mengenal Allah. Dua ilmu, satu ilmu akidah, dua ilmu ibadah, tiga ilmu akhlak. Nah, ilmu akhlak ini penting, Mbak Inaya. Jadi kita harus tahu juga bagaimana cara berinteraksi dengan lawan jenis. Ada telepon, padahal telepon, oke lah kita angkat telepon. Misalnya telepon. Kalau yang tahu, maaf ya, saya nggak bisa terima telepon lama-lama. Itu udah bagian daripada protek. Oke? Tapi kalau Waalaikumsalam, apa kabar? Itu lain lagi. Pak maksudnya ya? Gimana mau istiqomah kalau kayak gini? Misalnya ini contoh. Tapi kalau kita oke lah angkat telepon pada umumnya, malah jatuh lagi ya. Untung karpet ya. Kalau kita pada umumnya sudah tahu dalam kondisi banyak laki-laki kan nggak mungkin lepas dari telepon dari WhatsApp kan, karena nanyain tugas, husnuzonnya gitu. Tapi kalau kita, baik kita ketemu di sana aja nanti sama teman-teman ya. Maaf banget nih, saya nggak bisa terima telepon lama-lama. Clear nggak kalau kayak gitu? Atau begini, Waalaikumsalam. Lam, ada apa? Ya, sorry ya. Saya nggak bisa telepon, bisa nggak begitu ya? Ini kayak abri jadinya. Nggak juga sih ya. Tapi artinya apa? Yang bisa memprotek itu diri kita sendiri. Jangan membuka ruang. You understand? Jangan membuka ruang sela-sela. Nanti kalau sekali terbuka, sulit untuk menutupnya. Ya, kita boleh idealis, boleh. Boleh idealis kok. Kita idealis boleh. Asal idealis itu berdasar dengan pada syariat kan. Tidak boleh interaksinya tidak boleh berlebihan ya. Bagaimana memandang, bagaimana bersentuhan, bagaimana jangan berkholwat sudah ada dalam Islam. Maka itu yang harus kita jaga dan konsisten. Oke? Oke? Ustadz saya mau rapat nih, mau bikin kerja kelompok Ustadz, misalnya Inaya. Tapi 2 orang Ustadz laki-laki lagi. Jangan, kalau udah begitu, udah punya rambu-rambu, udah ngajar kelompok, minta belajar kelompok, 2 orang doang laki-laki perempuan. Jangan, kenapa? Karena di sela-selanya pasti ada setan. Oke Mbak? Jelas? Ya, terus doa, ya Allah jagalah hati ini, jagalah diri ini dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau sukai, dan berilah petunjuk aku semoga istiqomah untuk menjalankan syariat. 3 itu ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi? Masya Allah. Siap. Masnya kembar ya? Kok mirip sih? Ya Allah, rambutnya mirip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Aufa. Saya dari Universitas Diponegoro. Aufa. Ya, Aufa. Saya ingin bertanya, Ustadz, bagaimana sih menurut pandangan Ustadz, misalnya kita pada awalnya itu udah meniatkan karena Allah untuk istiqomah beribadah kepada Allah itu dirutinkan. Akan tetapi pada saat pas perealisasiannya itu malah kualitas ibadah yang kita lakukan itu berbeda-beda. Apakah itu masuk tergolong istiqomah atau bagaimana? Maksudnya berbeda-beda maksudnya? Enggak konsisten. Ya, kualitasnya itu berbeda-beda. Misalnya yang pada hari pertama dia sholat itu memang khusyuk. Tapi pada hari kedua itu kadang khusyuk, kadang tidak. Oke. Terima kasih, Ustaz. Pandangan saya. Ya. Mas Aufa yang dicintai oleh Allah SWT, pertanyaan bagus banget ini. Kenapa bagus? Karena menyadari bahwa sunatullahnya iman itu naik. Menyadari itu Mas Aufa udah nyadari itu udah bagus. Ustadz hari ini aku khusyuk. Tuh coba, ngeri nggak tuh?
berikutnya aku nggak khusyuk misalnya. Itu kan berarti menyadari kan, itu dikasih oleh Allah kepekaan yang luar biasa. Berarti Mas Aufa bisa merasakan, ya, bisa merasakan dalam kondisi apa nih, iman yang terbaik atau iman yang tidak terbaik. Oke? Lalu Ustadz gimana Ustadz caranya? Jadi gini, pada saat iman kita sedang, pada saat ibadah kita sedang full-fullan, powerful, berarti tandanya iman kita sedang apa? Ngaji kita 1 hari 5 juz. Sedekah kita 100.000. Mahasiswa loh 100.000 loh. Ya? Zikir kita 1 hari bisa 100 sampai 200. Itu tandanya iman kita sedang di apa? Di atas kan? Tapi tadi kalau sudah kelihatan, sholatnya nggak khusyuk, ngajinya yang tadinya 1 hari 1 juz bisa 1 hari cuman 10 ayat. Paham? Berarti kan naik turun kan? Sedekahnya yang tadinya 100.000 jadi cuma 2.000. Dicari-cari lagi, kalau nggak ada 2.000 ada 1.000 aja. Cari yang paling kecil. Berarti tandanya Mas Aufa iman kamu sedang di bawah. Caranya gimana? Banyak istighfar Mas Aufa. Kalau sudah tahu, sudah begitu rasanya. Paham maksud saya? Udah kamu udah bisa mendiagnosa, itu mendiagnosa loh. Ustadz hari ini aku nggak khusyuk, hari ini aku istighfar. Para ulama masyhur mengatakan kalau tanda-tandanya sudah begitu, tandanya ada dosa dalam hati kita. Tandanya ada maksiat dalam diri kita, bisa jadi itulah yang menyebabkan kita jadi malas, iman kita turun. Caranya gimana? Istighfar. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu, lalu bertobat. Disitulah kita terus dengan beristighfar itu terus Allah kikis. Tahu kikis ya? Tahu kikis enggak? Allah apa? Allah gerus. Susah juga ya. Allah runtuhkan. Allah runtuhkan apa? Dosa-dosa yang menempel. Betul? Sehingga apa? Sehingga perlahan-lahan kamu akan terus ya bisa mengupgrade, ya, terus bisa meningkatkan semangat kamu, insya Allah stabil. Ustadz bisa nggak stabil terus? Bisa, tapi itu butuh perjuangan Mas Aufa, karena iman itu sunatullahnya naik turun. Oke? Oke? Artinya apa? Maka terus kita perbanyak istighfar, berdoa kepada Allah, dan terus kita lawan malas kita dalam melaksanakan ibadah, malah kita terus lakukan, dan terus lakukan. Misalnya Mas Aufa punya target ngaji kan, 1 hari 1 juz. Biasanya zuhur tuh udah selesai 1 juz. Tapi ini belum, asar aja belum. Mau maghrib kan udah pindah hari. Ya, maksudnya pindah hari di dalam Islam kan. Akhirnya apa? Bismillah. Hari ini jangan sampai lewat dari maghrib. Akhirnya asar, duduk. Ada teman-teman ngomong, udah sorry ya, gue nggak mau diganggu, sorry. Dia ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Terus selesai 1 juz. Walaupun dilawan. Besok agak ringan apa agak berat? Agak ringan apa agak berat? Agak ringan, kenapa? Sudah tahu cara mengatasinya, lawan. Besoknya lagi lawan. Setelah terbiasa, makin berat, makin ringan. Setelah biasa tilawah 1 hari 1 juz, ngaji 1, makin berat, makin ringan. Ringan. Kenapa ringan? Karena biasa. Tapi sekali kamu tinggalin, sekali kamu anggap libur dulu, weekend gak usah ngaji, besoknya berat lagi nggak? Oke. Maka yang perlu dipelajari adalah konsistensi. Apa kata Rasulullah? Allah lebih menyukai sesuatu yang kecil tetapi terus menerus. Jangan sampai kamu sekali tinggalkan. Tadi khusyuk, tadi gimana caranya kalau mau khusyuk apa sih? Mulai dari wudhunya dulu yang benar, bajunya yang bagus, bukan yang mahal loh ya. Yang bagus, terus ya jangan sampai kita khusyuk, jangan sampai jasadiahnya sholat, pikirannya kemana-mana, betul? Maka dari situlah kita pahami gimana menciptakan khusyuk, karena tadi dibahas khusyuk ya. Tapi kalau kamu sudah ada yang dilewati dari setiap step by step tadi, pasti ada yang mengurangi khusyuk kamu. Apa contohnya? Ngantongin handphone, gak khusyuk kamu. Lagi sholat ngantongin handphone, khusyuk gak? Kok tahu? Gak usuh. Bisa ya gak usuh ya? Contoh, kenapa? Karena kita
radiasi ini bisa mempengaruhi. Habib Muhammad Muthohar itu pernah ditegur. Ya, beliau bercerita menyampaikan bahwa beliau pernah ditegur oleh Habib Umar. Apa tegurannya? Jangan sampai ini terus berada di kantongmu karena itu dekat jantung dan hati. Paham maksudnya? Kalau ini sudah masuk hatimu, maka kan pernah tahu ya? Kita pernah bahas waktu itu tentang hati kan? Hati itu di dalam diri ini ada segumpal daging. Bila daging ini baik semuanya baik. Bila daging ini buruk semuanya buruk. Betul? Itu adalah hati. Maka Habib Muhammad Muthohar jangan sampai ini di dekat hati terus karena ini bisa mengaruhi, bisa jadi penyakit. Ya, itu contoh. Maka khusyuk itu harus diperjuangkan, harus diciptakan dan terus istiqomah sehingga akan semakin mudah. Tapi kalau sholat biasa aja udah ya pakai salah kadarnya. Gerakannya juga nggak khusyuk, bacanya biasa aja. Paling bacanya trikul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Salat subuh An-Nas Al-Falaq, salat zuhur Al-Falaq An-Nas, salat asar Al-Ikhlas Al-Falaq, salat maghrib Al-Ikhlas An-Nas, salat isya Al-Falaq An-Nas. Kok tahu Ustaz? Iya tahu lah. Itu surat favorit katanya. Contoh aja itu contoh. Apa artinya? Perlu perjuangan dan kamu harus terus istiqomah. Kalau merasa udah mulai ada sesuatu yang something wrong, itu alarm kamu menyala, istighfar. Mulai malas sedikit mau ngaji, istighfar. Mulai mau malas sedekah, istighfar. Mulai malas mau bangun malam berat, istighfar. Udah, astagfirullah. Astagfirullah. Luruskan niat, ya Allah, saya melaksanakan qiyamul lail ini karena Allah, bukan karena siapapun. Mantap. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Oke. Ada lagi? Oh, yang belakang ada yang belakang. Silakan Kak. Pakai mic boleh ya, karena paling belakang ya. Oke, sebelumnya kenalin Ustadz, nama saya Rofifah. Saya izin bertanya, gimana di saat kita udah memutuskan untuk berhijrah, di tengah perjalanan hijrah kita tuh kita ditimpa banyak sekali permasalahan, ditimpa banyak sekali ujian yang dimana mungkin setelah kita mendapatkan satu ujian itu belum selesai kita ditimpa lagi nih dengan permasalahan baru gitu. Dan itu membuat kita merasa ragu, merasa takut, merasa sedih untuk terus melanjutkan jalan hijrah kita ini. Nah, gimana sih cara kita untuk menepis rasa-rasa itu dan mungkin menguatkan niat kita kembali untuk terus melakukan berhijrah walaupun ujian-ujian itu mesti ada. Asik. Namanya Kak siapa tadi? Rofifah. Susi? Rofifah. Oh, Rofifah. Makasih Kak Rofifah. Jawab, pertanyaannya luar biasa loh. Kak Rofifah ini setelah niat berhijrah, ternyata dihadapi oleh masalah-masalah yang bertubi-tubi. Wow. Ya? Ternyata yang nggak selesai. Dia pikir setelah hijrah itu aman-aman aja. Satu, harus difahami, ya Mbak Afifah ya. Afifah, Rofifah. Rofifah. Kak Rofifah harus difahami bahwa setiap Allah memberikan, memberikan beban, memberikan amanah, pasti sesuai dengan kesanggupan. Ya Mbak? Pada saat Mbak Rofifah berniat berhijrah, berniat untuk kembali kepada yang lebih baik, kita husnudzonnya yakin bahwa setiap komitmen hijrah kita, apapun masalahnya kita sanggup menghadapinya. Husnudzon. Betul? Itu husnudzon dulu. Harus positif thinking. Karena semua itu atas kehendak dan rencana Allah. Maka Allah katakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Di situ Allah katakan apa? Allah akan memberikan segala beban itu tergantung kepada kesanggupan hambanya. Satu, ya Mbak ya. Dua, Ustadz, kok bertubi-tubi sih? Belum selesai satu ada ujian lagi, belum selesai satu ada ujian lagi.
maka yang harus dilakukan adalah harus memperkuat daripada komitmen berhijrahnya. Karena bersyukurnya Kak Rofifa, pada saat Kak Rofifa berhijrah, ujiannya bertubi-tubi. Kenapa? Karena Allah sayang, biar Mbak Rofifa itu banyak dapat pahala. Oke? Selama ujian yang kita lihat itu masih ujian biasa, oke lah, itu nggak begitu penting. Kita anggap angin lalu saja. Tapi kalau Mbak Rofi katakan baru nyelesain yang satu, ada lagi yang satu, ada lagi yang satu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi setelah kita menyelesaikan satu amanah, satu keadaan, siap-siap akan ada keadaan yang lain. Jadi nggak akan pernah istirahat. Dan Allah menciptakan kita di dunia ini gak lepas dari ujian. Nabi Yusuf diujinya bertubi-tubi loh. Betul? Masukin sumur saudaranya, difitnah, dikatakan memperkosa. Betul? Difitnah lah, ujiannya banyak. Nabi Muhammad, para nabi emang gak diuji? Diuji kan? Tetapi apa yang terjadi? Yakinlah setiap ujian itu untuk meningkatkan derajat diri kita. Jadi kita optimis. Ada nggak yang kebetulan tiba-tiba masalah itu datang, Bim Salabim datang ke Semak Mbak Rofifa? Enggak kan? Pasti ada rencana Allah kan? Di balik itu ada apa? Ada hal yang istimewa buat Mbak Rofifa. Asal kita husnuzon. Kalau nggak husnuzon, kenapa sih masalah terus datang? Pusing, tahu pusing, Allah nggak adil. Itu namanya ucapan bukan ciri orang yang iman. Tapi setiap ada masalah lagi dia katakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Setiap ada masalah, zikir. Ada masalah, zikir. Ada problem, zikir. Dikasih ujian, zikir. Doa sama Allah. Insyaallah Allah kasih setelah itu yang lebih baik lagi. Allahumma semangat Mbak Rofiah. Insyaallah pahalanya banyak. Ya, insyaallah istiqomah. Dan insya Allah pun banyak manfaatnya di dalam hijrahnya. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh cukup. Ada lagi yang mau tanya? Nanti bisa DM aja di Instagram. Ini ada satu lagi nggak? Cukup. Karena waktu sudah mau maghrib, Ustaz, mungkin dicukupkan saja. Mas maaf ya Mas. Nanti boleh di DM di Instagram saya atau dicatat handphone saya boleh. Nanti saya pakai voice note sambil pulang ya. Oke. Baik, terima kasih Ustadz untuk pemaparan materinya. Kepada teman-teman yang belum bisa bertanya di hari ini, mungkin bisa langsung DM ke Instagramnya Ustadz Dimas saja. Boleh. Ke @dimas.anafadli. Mungkin kalian bisa langsung DM Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab Ustadz ya nanti ya. Insya Allah. Oke, mungkin sedikit resume dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Dimas. Tadi telah disampaikan bahwa kita itu setiap hari harus ada perubahan. Jangan berhijrah karena adanya tawaran sesuatu, berhijrah karena ingin menjadi lebih baik lagi. Kemudian Ustadz Dimas juga telah memberikan beberapa tips untuk istiqomah selalu, seperti mempertahankan istiqomah, terus berkomitmen untuk disiplin, meluruskan niatnya, terus ada berkomitmen untuk menjadi ahlul Quran, serta terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya Ustadz? Siap. Selanjutnya memasuki acara pemberian kenang-kenangan kepada Ustadz Dimas, kepada panitia yang bertugas untuk bisa mempersiapkan plakat dan kenang-kenangannya. Saya tutup dulu, saya belum tutup ya. Oh, Ustadz mau tutup dulu? Belum. Baik kalian. Udah langsung diambil. Semangat MC-nya ya. Sambil mempersiapkan plakat, saya tutup dulu. Pemenkum, mohon maaf lahir batin, salah doifnya dari saya pribadi, kebenaran, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.